unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa saja? Unsur fisik, unsur batin. Unsur fisik, rima, diksi, imaji, majas, tipografi. Iya, betul sekali ya. Ya, untuk pertemuan minggu ini kita khusus membahas unsur pembangun puisinya dari segi unsur fisik ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan unsur-unsur pembangun puisi ya. Nah, nanti kita menganalisis ya, menganalisis itu dari segi fisiknya tadi ya. Ada rima, diksi, kemudian imaji, tipografi, dan juga majas atau gaya bahasa ya, caranya seperti itu ya. Kita pada hari ini yaitu 3.8 itu menelaah unsur-unsur pembangun puisi ya. Jadi menelaah unsur-unsur pembangun puisi, puisi perjuangan, kemudian kondisi sosial, lingkungan hidup ya. Nah, berdasarkan apa yang didengarkan atau yang dibaca ya, itu materi dasar kita hari ini ya. Jadi menelaah unsur-unsur pembangun puisi ya, yang didengarkan atau yang dibaca ya. Kemudian nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau kata lainnya IPK ya, yang pertama itu adalah menganalisis ya. Menganalisis, yang pertama menganalisis unsur rimanya ya. Yang kedua menganalisis unsur diksi ya. Nah, diksi. Kemudian yang ketiga menganalisis unsur imaji. Kemudian yang keempat menganalisis unsur tipografi. Dan yang kelima adalah menganalisis unsur majas yang terdapat pada puisi ya. Jadi pada puisi yang didengarkan atau yang dibaca nantinya. Itu ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya kamu harus bisa, harus mampu menganalisis ya unsur-unsur yang ada di dalam puisi tadi. Khususnya nanti puisinya akan saya tanyakan ya. Nanti apa yang didengarkan atau ada yang dibaca. Kalau yang didengarkan nanti kamu dengarkan pembacaan puisi. Nanti kalau yang dibaca berarti kamu ada teksnya. Ada dua ya. Ini tujuannya nanti dari kamu mendengarkan, membaca puisi, jadi nanti kita bisa menganalisis unsur-unsur tersebut. Penilaian yang dilakukan di sini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah sikap bagaimana proses pembelajaran tadi ya. Siswanya diamati langsung, secara langsung prosesnya ya. Kemudian penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan siswa. Ya, bagaimana mengetahui tentang unsur-unsur pembangun puisi ya. Nah, yang ketiga, aspek penilaian yang ketiga adalah keterampilan. Ya. Nah, bagaimana keterampilan ini nanti? Kelihatan nanti bagaimana siswa itu menganalisis ya unsur-unsur pembangun puisi dan mempresentasikannya. Itu adalah nanti kelihatan semua proses itu semua ya. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lanjang dinding yang berdentang. Kami mati muda yang tinggal tulang di debu. Kenanglah kami. Ini adalah teks puisinya ya. Teks puisi karya Karawang Bekasi karya Khairil Anwar. Tadi seperti tujuan tadi yang saya sampaikan, puisi yang didengarkan, kemudian puisi yang dibacakan ya. Jadi bagaimana nanti kita menganalisis. Jadi
imaji, tipografi, dan majas. iya majas. Nah, perhatikan kita analisis unsur pembangun puisinya tadi ya. Dari segi fisik tadi ya. Perhatikan rimanya. Kalau kita berbicara rima, berarti adalah persamaan bunyi di akhir kata atau dalam kalimatnya tadi. Bunyi apa yang ditimbulkan di sana? Ya, perhatikan ya. Puisi tadi kan ada ya. Di puisi Karawang Bekasi tadi itu dominan memang ini bervariasi rimanya. Tapi yang muncul di sini adalah persamaan bunyi apa? I ya. Nah, dapat kelihatan ya? Bentar ya. Kelihatan? Perhatikan ya. Mulai kelihatan ya. Nah, lihat tadi ya. Terdapat di baris berapa yang ada persamaan bunyi tadi? Di baris ke 14, 15 dan juga baris ke 18 dan 19. Kalimatnya yang mana? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kalau sekarang dia berkata, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Berarti persamaan bunyinya mana? Ya, I ya. Nah, itu persamaan bunyinya adalah I. Kenapa menunjukkan di sini adalah kata kenanglah kami. Kemudian ada kata teruskan jiwa kami. Nah, itu salah satu adalah rima. Ya. Atau katanya adalah persamaan bunyi yang terdapat di puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar. Yang berikutnya ya, diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi ada kata-kata yang memiliki makna. Nah, di sini perhatikan ya. Nah, terkesan sederhana namun menyiratkan banyak makna. Walaupun kata-katanya satu, tetapi dia memiliki makna atau arti. Kemudian bagaimana tata letaknya tadi? Tata letak penulisannya tadi. Sebelah kirinya apakah dia lurus atau sebelah kanannya mungkin dia tidak beraturan. Karena tadi tergantung kalimatnya tadi, dalam baris kalimatnya kan ada yang misalnya bait pertama kalimatnya relatif, baris pertama misalnya kalimatnya pendek ya. Kalau kalimatnya pendek kan terdiri dari mungkin 3 kata. Atau misalnya kalau yang paling panjang bisa 5 sampai 6 kata. Jadi itu ya. Itu yang namanya tipografi. Kemudian di dominan tipografi ini dia menggunakan kalau dia di awal pasti menggunakan huruf kapital, tapi tidak harus digunakan tanda titik. Seperti itu. Ya. Paham untuk tipografi? Iya. Kalau di sini di dalam puisi Karawang Bekasi karya Hairil Anwar tadi, Panyain menggunakan majas ironi. Majas ironi itu dia dalam bentuk sindiran ya. Perhatikan ya. Beda kalau dia personifikasi. Kalau di sini kita hasil analisis ini ya dalam puisi Karawang Bekasi ini ya. Majasnya itu menggunakan majas ironi dan juga majas metafora. Ada 2 majas yang terdapat di dalam puisi Karawang Bekasi karya Hairil. Dari penjelasan ibu tadi sudah bisa memahami unsur-unsur fisik puisi tadi? Bisa? Bisa. Sudah paham? Ini puisinya. Ya, sama kemana deh? Oke ya. Tadi sudah paham ya? Oke. Ini tadi tipografi. Analisisnya terakhir, kelompok 6, perhatikan. Selamat pagi teman-teman, saya Nesha mewakili kelompok 6 yang menganalisis tentang kata konkret dalam puisi Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufiq Ismail. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium. Dalam puisi ini kata meja
maknanya sebuah kerjasama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kata berjalan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 6. Silakan kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 presentasikan. Selamat pagi, saya Alia Francisca mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis rima pada puisi yang diambil dari karya Taufik Ismail. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Menurut saya ekspresi dan intonasinya sudah cukup bagus, namun pada jeda pembacaan judul puisi dan isinya Adalah pada unsur-unsur pembangun puisi terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur intrinsik yang bermaksud untuk membangun karya sastra dari dalam, dan unsur ekstrinsik yang membangun karya sastra dari luar. Pada unsur intrinsik terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Tadi ada beberapa ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun puisi dari dalam, ya. Ada unsur fisiknya, ada unsur batin. Nah, unsur fisik itu adalah rima, kemudian diksi, imaji, tipografi, dan juga majas. Nah, itu yang kita analisis hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan manfaatnya nanti, ya, Anda sudah bisa mengenal unsur-unsur pembangun puisi. Akan dijawab dan solusi. Unsur fisiknya, ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira ada mengalami kesulitan atau kendala tidak dalam hal menganalisis puisi? Ya, sudah bisa memahami? Bisa. Sudah bisa menganalisis? Bisa. Ya, walaupun disajikan dengan puisi yang berbeda. Jadi tidak ada kendala untuk menganalisis puisi tadi, ya. Ya, dari segi rimanya, kemudian diksinya, kemudian imaji, tipografi, dan juga unsur majas, ya. Baik. Selanjutnya nanti akan Ibu beri tugas, ya, untuk dikerjakan di rumah, belajar menulis puisi dengan tema yang sama, yaitu temanya perjuangan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, materi kita nanti akan membacakan puisi hasil karangannya tadi, ya. Nah, di depan kelas. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca puisi hasil karangannya. Jadi untuk tugasnya nanti silakan kamu belajar menulis puisi. Jadi mengungkapkan perasaan, imaji kita, ide-ide kita, tapi berdasarkan dengan tema yang sudah ditentukan, ya. Baik, ya. Sebelum kita mulai di pembelajaran kita hari ini, ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi sudah memiliki manfaat buat kalian semua.